Ya, saudara yang terkasih, malam hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, hari-hari ini terlebih 2 hari belakangan ini begitu banyak orang-orang yang masuk dan bertanya kepada saya, saudara ya. Mereka mengirimkan kiriman tentang antikris ya. Mereka bertanya, apakah ibu ini akan terjadi ya? Apakah ini secepat itu atau memang ada dalam Alkitab kah, saudara? Ya, saya bilang, kenapa hari-hari ini ada banyak orang Kristen yang mendengar berita tentang kedatangan Yesus itu kayaknya takut nih ya. Orang-orang Kristen tuh kayaknya tidak siap gitu ya. Harusnya kita ini orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudara. Ketika kita mendengar bahwa dunia ini akan berlalu dan Tuhan itu akan segera datang, harusnya kan itu berita sukacita bagi kita. Ya, kenapa? Karena kita pengen untuk pindah ke langit yang baru, bumi yang baru, di mana di sana tidak ada penderitaan, tidak ada air mata. Ya, jadi jangan ada yang takut menjelang hari-hari ini. Ya, kalau orang bertanya apakah Tuhan udah mau datang, apakah ini antikris akan, yes, puji Tuhan. Jadi ada orang-orang yang kirim kepada saya, Bu, apakah ini memang benar akan terjadi? Saya bilang, yes, haleluya, kalau Tuhan mau datang, puji Tuhan, itu berita sukacita buat kita. Nah, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini melihat keadaan zaman yang seperti ini? Tidak perlu takut, saudara. Ya, bersukacitalah, kata firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan malam hari ini? Saya memberikan tema firman Tuhan. Hanya satu yang harus kita lakukan hari-hari ini, yaitu hidup dalam kewaspadaan. Waspada, saudara ya. Mari kita lihat bersama Lukas pasal 12, saudara. Lukas pasal 12 ya, firman Tuhan di sana berkata, Lukas pasal 12 ayat yang ke-35, di sana dikatakan begini, saudara. Lukas ya, Injil Lukas pasal 12 ayat 35 berkata begini. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ya, judulnya adalah kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, ayat 36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Ayat 37 berkata, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Saudara, ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya tentang kewaspadaan. Saya berkata kepada semua orang yang sudah bertanya kepada saya, ya, kalau itu harus terjadi, nggak ada satu orang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus datang, ya. Tetapi kita tahu tanda zaman. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kalau engkau melihat angin ya di timur, angin di barat, engkau berkata, oh, bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Kalau engkau melihat ya gelap di utara, engkau bilang, oh, sebentar lagi akan datang mendung. Yesus berkata, ya, kamu bisa melihat perubahan cuaca ya, perubahan musim kamu bisa lihat, tetapi tanda zaman kamu nggak tahu. Nah, saudara, ketika terjadi yang seperti ini, kayaknya orang semua kalang kabut, bingung gitu ya. Nah, satu hal yang saya melihat di sini, bahwa orang Kristen itu nggak siap. Ya, banyak anak Tuhan, banyak orang yang menyebut dirinya Kristen itu tidak siap tentang kedatangan Tuhan. Bahkan ada banyak yang takut dengan berita tentang kedatangan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena saya melihat satu hal, kita ini terlalu banyak hanya mendengar hal yang enak-enak selama ini ya. Kita suka mendengar khotbah yang cuma berkat. Kita suka mendengar khotbah-khotbah tentang kekayaan, bagaimana kita mengumpulkan kekayaan di dunia ini. Kita nggak suka. Orang Kristen itu nggak suka mendengar tentang pertobatan. Banyak yang tidak suka mendengar tentang bagaimana kita mempersiapkan diri, bagaimana kita berjalan dalam kekudusan. Makanya saya dari dulu selalu katakan tentang kejar pertobatan. Ayo berjalan dalam kekudusan. Supaya apa? Benar-benar kita menjadi umat yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak siap menyambut kedatangan ya tuannya, ya, itu orang-orang yang
selama ini memang ya mereka itu hidup santai ya. Itu tadi Yesus memperumpamakan apa? Ya, kamu itu orang yang menjaga rumah itu harus bersiap-siap. Kenapa? Karena tuan rumah itu bisa datang tiba-tiba. Dia bisa pulang tengah malam, dia bisa pulang juga dini hari menjelang pagi. Kenapa Yesus berkata dia bisa datang tengah malam atau dini hari? Itu berbicara tentang semua orang lagi terlelap, semua orang lagi tertidur. Nah, hari-hari ini orang Kristen banyak yang tertidur, saudara. Makan, minum, pesta pora, hidup dalam dosa, di dalam kenajisan, ya. Bahkan kita melihat banyak hal yang kita ini nggak pernah mau ya bersungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan ya. Lalu setelah kita mendengar berita yang seperti ini, kita kaget, kita syok, kita gemetar, kita takut. Yesus berkata waspada. Harusnya kalau kita tahu tuan rumah mau pulang ya, kita bersiap-siap ya. Yesus berkata di sini juga ya, kalau tuan rumah itu tahu pencuri akan datang di rumahnya malam itu, maka dia tidak akan mungkin membiarkan rumahnya dibongkar. Dia pasti akan berjaga-jaga. Karena tidak ada satupun yang tahu pencuri akan datang kapan. Dan Yesus berkata, aku datang seperti pencuri. Artinya apa? Ya, di saat-saat yang tidak kamu sangkakan, kata Yesus. Di saat orang nggak menduga, di saat orang lagi terlena, tiba-tiba terjadi tanda yang kita kaget semua, saudara. Hari-hari ini virus corona telah membuat semua orang bungkam, ya. Virus corona berhasil menghentikan semua aktivitas. Mulai dari siapa? Mau artis, mau pejabat, siapa saja, bahkan sampai ke kalangan yang terkecil, semua berhenti dari segala kegiatan. Baru di situ manusia tersadar. Selama ini kita hidup dengan rutinitas kita berjalan, ya, sepertinya kita sanggup mengendalikan segala sesuatu. Kita sibuk dengan kehidupan kita, keseharian kita. Kita sibuk dengan masalah makan, perut, dan lain sebagainya. Tapi ketika ini terjadi, kita semua kaget. Saya cuma mau bilang, saudara, Yesus mengingatkan supaya kita berjaga-jaga. Mari kita berjaga-jaga dan waspada, kata firman Tuhan ya. Ketika kita waspada, maka berita tentang kedatangan Tuhan bukan berita yang mengagetkan, tetapi menjadi berita yang membawa sukacita bagi setiap kita. Nah, malam hari ini, saudara, mari perbaiki apa yang bisa diperbaiki. Orang yang waspada itu, ya, dia masih berjaga-jaga, dia harus bersiap-siap ya. Saya kemarin dikejutkan dengan kematian seorang rekan lagi, saudara, yang saya nggak sangka masih begitu muda, dia juga berpulang kemarin ya. Syok mendengarnya, padahal baru beberapa waktu yang lalu dia masuk di DM saya di Instagram, dia bilang, bunda, saya mau konseling, bunda, saya mau meninggalkan dosa-dosa saya ya, nanti kalau saya ke Jakarta kita ketemuan ya bunda ya. Semalam saya dengar dia meninggal, saudara. Aduh, itu membuat saya syok. Dan ya Tuhan ya, semoga dia sudah bertobat dan sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kita nggak pernah tahu, saudara. Nggak usah berbicara tentang kedatangan Tuhan, mungkin kita nggak tahu kapan. Nggak usah bicara tentang kiamat, tapi bicara tentang kematian. Kematian berada itu sangat dekat dengan hidup kita, dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Bagian kita, mari kita waspada dalam hidup ini. Mari kita berjaga-jaga dengan hidup kita, supaya ketika nanti kita dipanggil Tuhan, atau ketika Tuhan datang, kita didapati sebagai orang yang menjaga rumah hamba-hamba yang setia. Lalu tuan rumah itu akan datang, kita membukakan dia pintu, dan Alkitab berkata, Yesus bilang, tuan rumah itu mengajak mereka makan bersama-sama sehidangan. Kita tidak perlu takut, saudara. Berita tentang kedatangan Tuhan adalah berita sukacita, berita yang wow, kita rindu untuk segera pindah ya. Karena itu, apa yang perlu dibereskan hari-hari ini, bereskan. Rumah tangga yang masih berantem ya, yang masih selama ini bertikai, mari kita bertobat. Istri-istri, mari kita fokus dengan Tuhan ya. Tapi suami saya masih selingkuh, lihat saja pada Tuhan ya. Ada orang yang hari-hari ini bergumul dengan sakit penyakit, biar kita hanya melihat kepada Tuhan, saudara. Kenapa? Waktu-waktu ini waktu-waktu yang singkat. Mari kita pakai ya. Makanya juga saya tiap malam live, karena banyak WA yang masuk, ibu nanti malam live please, kami mendapat kekuatan. Tadi saya membaca ada yang WA ke saya, ibu terima kasih waktu saya ikut acara live semalam, anak saya disembuhkan dari penyakitnya ya. Dan saya bersuka cita, saudara, karena kita semakin dekat lagi dengan Tuhan. Karena itu hari-hari ini mari
Saya mengajak semua kita yang mendengarkan malam hari ini, tidak ada cara lain selain kita waspada di dalam Tuhan, selain kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, selain kita bersiap-siap dan menyambut kedatangan Tuhan. Biar kita mau bilang, Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau buka hati malam ini. Kita akan sama-sama berdoa, saudara, ya, dan biarlah saudara doa-doa kita menjadi doa-doa yang naik di hadapan hadirat Tuhan. Ya, biar terjadi pertobatan massal, semua orang berbalik mencari Tuhan, karena rasanya tidak ada lagi kekuatan yang bisa kita pakai untuk menghadapi semua yang terjadi keadaan dunia ini. Belum lagi krisis ekonomi di depan yang sudah menanti, tapi kita percaya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka mendapat kekuatan yang baru. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kami tahu kami bukan orang yang tertidur Tuhan, tapi kami orang yang berjaga-jaga, orang yang bangun dan berjaga-jaga. Kami mau kedapatan sebagai hamba yang setia, karena kami waspada menunggu kedatangan Tuhan yang pulang. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh memberi hidup kepada Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Kami berserah kepadamu malam ini. Tidak ada kekuatan lain selain kami menyerahkan hidup kami dan berserah di bawah kaki-Mu Tuhan. Merendahkan diri mencari wajah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami merendahkan diri di kaki-Mu malam hari ini. Ini hidup kami Bapa.